Never let them get inside your head. They'll tell you I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase it. Kali ini kita bakal bahas laga yang cukup menyakitkan. Nih, Timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak 0-4 saat melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin beberapa dari kalian yang nonton langsung di stadion atau di rumah juga merasa kecewa, kan? Tapi, sebelum kita terlalu terbawa emosi, yuk kita analisis bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di pertandingan ini. Simak terus ya! Saat pertandingan dimulai, kita semua berharap banyak dari Timnas Indonesia. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, kali ini, Indonesia bisa ngasih kejutan. Tapi, kenyataannya, Jepang yang tampil dengan permainan cepat dan taktik matang langsung mengambil alih permainan sejak menit pertama. Laga ini bukan hanya soal kekalahan, tapi lebih kepada bagaimana Jepang bermain dengan sangat terorganisir dan mengendalikan pertandingan. Jepang memang sudah dikenal dengan kualitas sepak bola mereka yang sangat solid. Sementara itu, Timnas Indonesia terkesan tidak siap dengan tekanan yang diberikan oleh Jepang. Dan ini jadi salah satu masalah utama yang terlihat jelas di sepanjang laga. Salah satu faktor yang paling terlihat dalam pertandingan ini adalah ketidaksiapan Timnas Indonesia menghadapi permainan cepat dan pressing tinggi yang diterapkan Jepang. Ketika Timnas Indonesia kehilangan bola, mereka kesulitan untuk segera melakukan recovery atau bahkan melawan balik. Ini bukan masalah semata-mata fisik, tapi lebih kepada cara tim bermain dan taktik yang kurang matang. Lini tengah Indonesia seakan kewalahan mengimbangi gerakan cepat Jepang. Pemain-pemain seperti The Professor dan Nathan Joe yang biasanya menjadi motor serangan, malah tampak kesulitan mengalirkan bola. Akibatnya, Jepang mudah mematikan serangan Indonesia dan langsung memanfaatkan kelemahan itu. Gol pertama Jepang di babak pertama bisa dibilang jadi penentu jalannya laga. Meskipun golnya terbilang cukup sederhana, namun menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam mengantisipasi serangan. Jepang berhasil memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh bek-bek Indonesia. Ini adalah pelajaran besar bagi lini belakang yang harus lebih disiplin. Setelah gol pertama, Jepang semakin nyaman mengendalikan permainan. Dan gol yang kedua, tercipta semakin menunjukkan kelemahan Indonesia dalam bertahan. Seringkali ada celah besar di lini pertahanan, yang dimanfaatkan Jepang dengan sangat baik. Ditambah lagi dengan gol keempat yang datang di menit-menit akhir, yang seakan menegaskan dominasi Jepang di laga ini. Lini pertahanan Timnas Indonesia jelas jadi sorotan utama dalam laga ini. Bek-bek kita, meskipun tampil dengan semangat tinggi, seakan tidak siap menghadapi serangan cepat Jepang. Beberapa kali, kita melihat pemain Jepang dengan mudah menembus pertahanan Indonesia, seperti pada gol kedua yang diawali dengan umpan silang tanpa ada penjagaan ketat.
Pelatih Shin memang sudah berusaha mengatur lini belakang, tetapi di laga ini, koordinasi antar pemain belakang dan kiper terlihat kurang solid. Hal ini sangat merugikan, terutama melawan tim sekelas Jepang yang tahu cara memanfaatkan kesalahan dengan cepat. Bicara soal mentalitas, ini juga jadi hal yang cukup menarik. Setelah gol pertama Jepang, ada rasa ketegangan yang tampaknya menghinggapi pemain Indonesia. Sebuah tim dengan kualitas seperti Jepang bisa memberi tekanan mental yang besar. Alih-alih bangkit, Indonesia justru makin tertekan. Pemain-pemain Indonesia jadi kehilangan fokus dan mudah melakukan kesalahan. Kekalahan besar seperti ini seringkali menurunkan mental tim, apalagi jika itu terjadi di laga kualifikasi yang sangat penting. Namun, ini juga bisa jadi pelajaran berharga buat timnas Indonesia untuk tetap fokus dan tidak terbawa emosi saat tertinggal. Tentu saja, meskipun hasil ini sangat mengecewakan, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan harapkan bisa diperbaiki ke depan. Pertama-tama, timnas Indonesia perlu lebih disiplin dalam bertahan. Koordinasi antar lini belakang harus lebih solid, agar tidak mudah dibobol tim lawan. Selain itu, lini tengah juga harus bisa lebih cepat dalam melakukan transisi serangan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton saat lawan melakukan serangan balik. Timnas Indonesia harus bisa meningkatkan ketahanan fisik dan mental dalam menghadapi tim-tim besar. Gimana reaksi para fans setelah laga ini? Banyak yang kecewa, bahkan sebagian berharap ada perubahan besar di lini taktik dan strategi. Tapi, bukan berarti semuanya sudah berakhir. Kekalahan ini harus dijadikan batu loncatan untuk perbaikan, bukan untuk menyerah. Melihat ke depan, timnas Indonesia masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan filosofi Pak Ketum PSSI yang mengutamakan pengembangan pemain muda, kita bisa berharap ada perubahan positif dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kekalahan 0-4 ini? Tentu saja, ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Namun, kita harus tetap mendukung timnas Indonesia, karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.